tapi segi harokahnya mereka klop dengan HTI, dengan Wahabi. Karena sama-sama ingin mendirikan khilafah. Itu fakta. Berarti begini ya Mbah ya. Kalau saya kan tadi hanya menyimpulkan dari segi Ubudiyah saja, nggak sampai ke harokah. Ternyata yang Wahabi justru mereka, tapi dari segi harokahnya walaupun Ubudiyahnya sama, begitu Mbah. Ubudiyahnya sama, tapi sama-sama bahayanya. Baik baik FPI, baik Wahabi itu sama-sama bahayanya. Dan untuk Ba'alwi yang masuk di FPI dan Habaib yang tidak masuk di FPI itu sama-sama bahayanya. Menurut saya kiai-kiai itu nggak usah sok bijak lah. Habaib itu dengan NU akur-akur saja. Akur-akur saja gimana? Orang visi misinya dengan NU juga beda. NU, NKRI, harga mati Pancasila final. FPI visi misinya itu ingin mendirikan khilafah Islamiyah, ingin menerapkan hukum Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah alaman haji nubuwah. Visi misinya saja sudah beda, kok mau akur gimana? Iya kan? Maka kiai-kiai menurut saya nggak usah sok bijak lah. Sok bijak Habaib dengan kiai harusnya akur. Ya nggak bisa akur karena apa? Visi misinya sudah beda. Bagaikan air dengan minyak itu nggak bakal bisa beda. Kalau toh ada yang akur, ternyata sekarang sudah dibuka, tahu-tahu di belakang membelokkan sejarah Wali Songo, tahu-tahu di belakang membelokkan sejarah Nusantara, tahu-tahu di belakang kita itu tidak tahu mereka bikin makam palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafi'il khalqi yaumal hisabi wazziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Mbah Idham, sehat Mbah Idham? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Mbah Idham, ini suara jenengan yang agak kenceng karena ini mic-nya satu. Ya. Sehat Mbah Idham? Sehat, alhamdulillah. Nah, begitu Mbah Idham. Terima kasih Mbah Idham atas kehadirannya di tempat ini yang penuh barokah insyaallah. Pada kesempatan kali ini Mbak Idham, ada beberapa unek-unek yang ada di dalam benak saya dan teman-teman, tentunya dikarenakan beberapa orang dalam polemik nasab ini yang masih harus kita sampaikan. Beberapa teman yang sependapat dengan teman-teman pendukung Habaib sebagai dzurriyyatun Nabi itu mengatakan bahwa kita itu Wahabi gitu Mbak Idham. Kita itu Wahabi. Orang-orang yang tidak mempercayai Habaib sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian teman-teman saya, adalah Wahabi, Mbah. Padahal kita itu masih bertawasul, kita itu bertawasul. Kita itu ziarah. Kita itu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan Rojabiyah. Kita mengirim hadiah pahala tiap malam Jumat dengan bacaan surat Yasin kepada leluhur kita. Ini Wahabinya dari sebelah mana ini, Mbah? Ini unek-unek ini banyak jawaban tapi yang tidak karu-karuan. Monggo Mbak Idham jawaban-jawaban untuk yang menuduh orang-orang yang mengikuti Kiai Mat sebagai Wahabi. Ini kesimpulan dari jawaban-jawaban yang ada di dalam diri Mbah Idham. Monggo disampaikan kepada teman-teman agar teman-teman yang lain dong, agar supaya juga tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti, karena memang tidak ada bukti kan, tidak ada bukti, hanya mungkin zon-zon saja. Termasuk adalah statement prasangka bahkan fitnah yang disampaikan oleh para pendukung Habaib ini kepada kita, yang dikatakan kita itu sebagai orang-orang yang dibayar, orang-orang bayaran, sehingga mampu bergerak seperti ini karena ada iming-iming uang, Mbah. Bagaimana Mbak Idham? Satu itu Wahabinya dulu, Mbah, kemudian nanti lanjutkan langsung yang kedua tentang apa?
tuduhan-tuduhan itu ya monggo Mbak Ita. Monggo Mbak Ita, Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tuduhan para pendukung Mbak Alwi yang mengatakan pendukung Kiai Imaduddin Usman itu adalah orang-orang Wahabi, atau bahkan menuduh Kiai Imaduddin Usman itu Wahabi itu sendiri, itu tuduhan yang tidak ada dasarnya atau tidak ada faktanya. Justru yang Wahabi itu mereka sendiri. Habib-habib Mbak Alwi itu Wahabi itu. Sebagian tapi tidak semua. Hah? Sebagian. Ntar dulu. Ya, bagaimana itu maksudnya? Habib-habib Mbak Alwi itu Wahabi. Wahabi dalam sisi apa? Sisi harokahnya. Karena mereka itu punya organisasi namanya FPI, iya kan? Saya itu pernah baca ADART organisasi FPI. Di situ visi dan misi FPI, Front Pembela Islam, itu adalah menerapkan syariat secara kafah. Syariat Islam secara kafah. Islam di menerapkan Indonesia. Syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah ala manhajin nubuwah. Itu visi misinya FPI. Maka FPI itu dengan HTI itu sangat klop sekali. Itu fakta. Yang fakta bahwa siapa yang Wahabi ya mereka. Itu maksudnya gini Mbah, khilafah kok Wahabi itu maksudnya gimana Mbah? Harokahnya kan Wahabi. Harokahnya Wahabi, oke. Harokahnya Wahabi. Kita dengan Mbak Alwi, kita dengan FPI, NU dengan FPI, memang secara ngubudiyah mereka sama dengan kita, sama-sama tawasul, sama-sama ziarah kubur, sama-sama mengadakan maulid, sama-sama melakukan ubudiyah Sunni. Tapi segi harokahnya mereka klop dengan HTI, dengan Wahabi. Karena sama-sama ingin mendirikan khilafah. Itu fakta. Berarti begini ya Mbah ya. Kalau saya kan tadi hanya menyimpulkan dari segi ubudiyah saja, nggak sampai ke harokah. Ternyata yang Wahabi justru mereka, tapi dari segi harokahnya walaupun ubudiyahnya sama, begitu Mbah. Ubudiyahnya sama, tapi sama-sama bahayanya. Baik baik FPI, baik Wahabi itu sama-sama bahayanya. Dan untuk Mbak Alwi yang masuk di FPI dan Habaib yang tidak masuk di FPI itu sama-sama bahayanya. Loh, buktinya sudah banyak kok yang masuk di FPI. FPI itu ingin mendirikan khilafah, menerapkan syariat Islamiyah di bawah naungan khilafah ala manhajin nubuwah. Itu FPI. Dan ternyata gennya Mbak Alwi itu sama dengan Yahudi Israel, ya kan? Dikala Yahudi Israel itu punya angan-angan ingin mengembalikan kejayaannya di masa lalu seperti masanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, maka gen Yahudi Askenazi yang ada di Mbak Alwi itu sama-sama ingin mengembalikan Islam di masa lalu. Mungkin di masa kejayaan bisa saja dinasti Abbasiyah, bisa saja mengembalikan kejayaannya Salahuddin Al-Ayyubi, mengembalikan kejayaannya Sultan Al-Fatih, kan sama-sama itu gennya sama, gen Yahudi Askenazi, terus gerakannya juga sama, berarti sama-sama bahayanya itu. Dan tadi saya katakan habaib yang tidak masuk di FPI juga sama-sama bahayanya. Karena apa? Kita itu dengan habaib yang tidak masuk di FPI atau bukan simpatisan FPI, kita akrab-akrab saja. Tapi apa? Tahu-tahu membelokkan sejarah, tahu-tahu bikin makam palsu, tahu-tahu pangeran Diponegoro dijadikan Mbak Alwi, tahu-tahu pahlawan-pahlawan Islam yang ada di Indonesia, pahlawan-pahlawan nasional, tahu-tahu di Mbak Alwikan. Berarti bahayanya sama, iya kan? Itu fakta. Kalau orang-orang yang mengatakan kita itu Wahabi itu kan hanya tuduhan saja, belum ada faktanya, belum ada datanya, iya kan? Kalau mereka Wahabi secara harokah, mereka sudah ada datanya, dan itu fakta. Baik, berarti justru yang Wahabi mereka yang Mbah ya. Iya, mereka. Dan bahayanya sama.
bahayanya baik sama. yang masuk di organisasi yang sudah dibubarkan itu maupun tidak, sama-sama bahaya. Tapi dalam segi harokah, kalau ubudiyah sama, Ya, ubudiyah sama, akidah sama, sama. akidah Ahlussunnah wal Jamaah sama, tapi harokahnya yang berbeda. Justru ini yang lebih berbahaya. Iya. Dan mungkin tuduhan-tuduhan teman-teman kita itu ya mengatakan kita Wahabi itu dari segi akidahnya mungkin, Mbah. Akidahnya mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu yang disoroti juga, Mbak Idham. Faktanya mana kalau kita itu secara ubudiyah itu sama dengan orang-orang Wahabi? Bahkan tidak ada juga. Nggak ada. Ya kan justru Gus Abbas sebagai Panglima PWI, sebagai pendukung utama dalam wadah organisasi kepada Kiai Imaduddin Utsman, ya kan? Selain untuk visi misi PWI yang lain, Gus Abbas itu setahu saya gitu ya Mbah ya, sebelum polemik ini muncul, di mana-mana beliau di bawah, di arus bawah, di dunia nyata, tidak hanya di dunia maya, itu adalah meluruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang berkaitan dengan Wahabi itu, Mbah. Di mana-mana lah kalau Gus Abbas itu ceramah, mesti yang diserang adalah Wahabi. Loh kok malah sekarang dituduh Wahabi secara akidah, kan aneh. Kalau harokah sudah jelas. Mungkin Mbak Idham tambahkan, Mbak Idham, kalau kita secara akidah juga enggak mungkin kok mereka Mbak Wahabi, Mbah. Ya, kita secara akidah itu jelas Asy'ari, Maturidiyah, Asy'ari lah pegangannya. Ya. Asy'ari. Secara ubudiyah kita Sunni. Baca berjanji, tawasul, ya kan? Maulid dan kemudian Rojabiyah dan seterusnya. Mau lanjutkan, Mbak Idham? Ya, itu saya katakan tadi, tuduhan-tuduhan mereka kepada pendukung Kiai Imaduddin bahwa pendukungnya itu Wahabi, itu tuduhan yang tidak mendasar, alias tuduhan yang tidak ada faktanya. Itu yang jelas-jelas fakta dan sudah ada di depan mata, kita sudah tahu semua. Yang justru mereka Habaib sendiri yang harokahnya itu Wahabi, khilafah Islamiyah. Maka saya itu kadang-kala heran dengan kiai-kiai yang masih mendukung Mbak Alwi itu. Menurut saya kiai-kiai itu nggak usah sok bijak lah. Habaib itu dengan NU akur-akur saja. Akur-akur saja gimana? Orang visi misinya dengan NU juga beda. NU, NKRI, harga mati Pancasila, final. FPI visi misinya itu ingin mendirikan khilafah Islamiyah, ingin menerapkan hukum Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah alaman haji nubuwah. Visi misinya saja sudah beda, kok mau akur gimana? Iya kan? Ya. Maka kiai-kiai menurut saya nggak usah sok bijak lah. Sok bijak Habaib dengan kiai harusnya akur. Ya nggak bisa akur, karena apa? Visi misinya sudah beda. Bagaikan air dengan minyak itu, nggak bakal bisa beda. Kalau toh ada yang akur, ternyata sekarang sudah dibuka, tahu-tahu di belakang membelokkan sejarah Wali Songo, tahu-tahu di belakang membelokkan sejarah Nusantara, tahu-tahu di belakang kita itu tidak tahu mereka bikin makam palsu. Bahaya. Bahkan saya pernah katakan bahwa Habaib Ba'alwi itu lebih bahaya daripada Wahabi. Kenapa? Kalau kita dengan Wahabi itu sudah kontra sekali, hitam putihnya itu sudah kelihatan sekali. Secara ubudiyah kita beda dengan mereka, secara akidah kita beda dengan mereka, secara harokah kita beda dengan mereka. Iya kan? Ya, tapi kalau dengan Ba'alwi, kenapa saya katakan dengan Habaib lebih bahaya? Karena secara ubudiyah kita sama, secara akidah kita sama, tapi tahu-tahu membelokkan sejarah. Maka banyak sekali orang-orang awam yang ikut membela Habaib sekarang, ya karena itu kita itu terninak bobokan oleh mereka. Begitu. Maka kiai saya katakan jangan usah sok bijak dalam hal ini. Mengatakan Habaib dengan kiai itu erat sekali. Erat bagaimana? Erat itu dulu belum kelihatan batilnya, sekarang sudah kelihatan. Maka nggak usah sok bijak. Kalau sok bijak kita lawan dan tabrak siapapun dia. MUI, PBNU kita tabrak. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Ulil haq walau kana murun, dan ini kan pahit-pahit Mbak. Pahit apa enggak ini, ya, Mbak? Pahit tapi tabrak saja. Enggak kok, pahitnya pahit kopi. Jadi tetap diminum. Tetap diminum. Monggo ngopi dulu Saudara. Baik, Mbak Idham. Terima kasih. Ini ternyata unek-unek saya itu terbatas sebenarnya. Masih terbelenggu dalam urusan akidah. Jujur Mbak Idham,
Saya kira tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan ke kita itu masalah kita. Oh, ternyata yang dukung Kiai Mat adalah akidahnya Wahabi. Oh, secara akidah Habaib malah bahaya juga toh. Loh, kok setuju juga gimana maksudnya ini? Hah? Maksudnya gimana ini? Ya enggak semua Habaib, tapi kita lihat ceramah-ceramahnya Habib itu kan banyak yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengatakan siapa itu Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali, padahal Nabi Muhammad saja Mi'rajnya seumur hidup cuma 1 kali kok. Terus lagi ada katanya yang Habib itu yang setiap hari pergi ke mana itu, ke surga, sampai-sampai telapak kakinya itu membawa pasir surga. Itu kan sudah keluar dari akidah Sunni itu. Itu akidah Ya mana? kan khurafat itu. Nah, ini juga ini kalimat-kalimat khurafat biasanya keluar dari Wahabi, Mbah. Nanti itu Wahabi lagi. Yang jelas Habaib itu memang apa akidahnya campur aduk begitu, enggak jelas ya, stempelnya apa enggak tahu. Yang jelas sudah banyak sekali apa namanya statement-statement dari Habaib itu yang keluar dari pada akidah Sunni. Itu. Oke. Itu secara akidah ya, dan secara harokah jelas lagi. Jelas lagi. Nah, ini yang jelas ini Mbak, unek-unek saya itu ternyata masih sangat sempit ternyata. Kalau dibuka begitu lebar wawasan tentang perbedaan ataupun kontras antara apa yang ada di dalam unek-unek saya dengan kenyataannya, Mbak. Nah, kan tadi saya hanya mengira akidah kita yang dituduh, ternyata apa itu secara akidah kita tidak terbukti, kita ikut mereka Wahabi loh maksud saya. Kemudian secara akhirnya justru secara harokah justru berbolak-balik nggak karu-karuan, justru mereka itu harokahnya yang Wahabi. Bahkan Majenengan bilang lebih berbahaya lagi daripada Wahabi, karena Wahabi secara harokah jelas, secara akidah jelas, sementara mereka itu berbaur hampir menjadi satu dengan kita, sehingga memisahkannya sangat susah. Dan ini untuk mengungkapkan hal ini saja, murunnya itu, pahitnya itu, kita harus bertabrakan dengan kawan, harus bertabrakan dengan saudara, harus bertabrakan dengan sesama santri, kan seperti itu, Mbah. Mungkin juga pada saat ini kulil haq walau kana murun itu bukan hanya sekedar label yang diucapkan, tapi harus dipraktekkan oleh santri-santri. Pahit memang, dibenci sama temen, dikira nggak cinta sama zuriyah Nabi, padahal kita justru yang mencintai zuriyah Nabi yang original. Dikatakan sebagai apa lagi itu, su'ul adab terhadap guru dan seterusnya, walaupun kita semuanya punya hujah. Nah ini qulil haq walau kana murun. Dan satu lagi itu Mbak yang kemarin saya bilang, al muhafadzah al qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu juga mungkin harus diterapkan pada saat polemik ini, Mbah. Bukan cuma jargon di pesantren, tapi harus diterapkan, harus dipraktekkan pada saat-saat seperti ini. Al muhafadzah al qadimis sholih artinya, kalau saya mengartikan, kita tidak menafikan kebaikan-kebaikan para habaib yang alim-alim yang hidup sebelum masa-masa polemik ini, Mbah. Al-muhafadzah al qadimi sholih itu artinya kan sampai situ. Habaib-habaib yang alim-alim, para aulia kan juga banyak dari golongan mereka, ya kan? Yang sebagai musannifil kutub juga banyak kan, kayak siapa, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, siapa lagi itu yang mengarang kitab Bughyah, ya. Itu juga alim-alim kan banyak. Apa namanya, kita akui kealiman mereka, kita akui bahwa mereka orang kesolehan mereka, tetapi karena pada saat ini sebagian dari mereka, dan ternyata didukung oleh yang lain, telah menampakkan amarah, telah menampakkan apa, tanda-tanda bahwa mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi. Kenapa kita masih menggunakan al-qadimi sholihnya itu, padahal sekarang teknologi sudah ada, data-data dicari yang mendukung mereka sebagai zuriyah Nabi, belum ketemu, atau bahkan tidak ketemu. Kok kita masih husnudzon? Kan aneh ya, Mbak Idham? Ya, apalagi Mbak Idham yang membuat nanti orang-orang ini semakin mantap bahwa ternyata Habaib bukan zuriyatun Nabi Muhammad SAW. Apalagi Mbak Idham, kayak kemarin kan jenengan juga sempat nyuruh saya kan kemarin, suruh ngomong pakai bahasa Arab, kan nggak karu-karuan juga kan, saya orang Jawa kok, orang Jawanya Jawa ngapak, suruh ngomong bahasa Arab itu kan. Ternyata direspon juga dari luar itu di video, mungkin bisa dicek di channel Laskar Sabilillah 19 ini, Mbah. Itu ada yang yang ngerod itu nolak ataupun membantah dengan konten yang kita sampaikan, terutama terhadap Kiai Maduddin Utsman.
Ternyata sama di luar negeri pun yang membela Mbak Ali seperti itu, Mbak, framingnya mengatakan bahwa Imaduddin rajulun fasil. Nggak mau nyebutin kiai, nggak mau, langsung rajulun fasil, orang yang nggak jelas, kan seperti itu. Framingnya sama, nggak ada yang kemudian apa namanya yang mengimbangi apa yang kita sampaikan dengan ilmu misalkan, karena saya juga menggunakan bahasa Arab pada saat itu walaupun tergopoh-gopoh nggak keruan juga tetap sopan kan. Selama ini kita mengakui mereka sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, tapi kesini ada beberapa amar yang menunjukkan mereka bukan dzurriyyah dan didukung oleh seseorang yang alim yang membuktikan bahwa mereka bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi, yakni Yai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan videonya disertakan dan juga menggunakan bahasa Arab. Ternyata apa jawaban mereka? Rajulun fasil. Ya kan, seperti juga jenengan kemarin juga menyampaikan, kalau orang kalah debat, kalah data, kalah apa namanya ya, kalah hujah akan mencaci. Seperti hanya siapa yang mengatakan khalaqtahu minnar, khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Siapa lagi itu? Please. Ya Mbak Idham. Iya. Apa lagi Mbak Idham? Monggo Mbak Idham. Ya itu tadi apa argumentasi kami berdua tentang tuduhan Wahabi ya? bahwa pendukung Kiai Imad dan Kiai Imad sendiri itu dikatakan Wahabi, itu tuduhan yang tidak mendasar dan tidak bisa dibuktikan karena memang tidak terbukti baik secara ubudiyah, secara akidah maupun apalagi harokah. Ya. Tidak ada sama sekali kita ke arah Wahabi, tidak bisa dibuktikan. Begitu ya Mbak ya? Ya. Mungkin ini dulu saudara-saudara, Mbak Imad, Mbak Idham, ini jangan mau ketemu sama apa namanya orang-orang kan, ini harus diselesaikan dulu di sini sampai ini dulu, dah besok bisa disambung lagi. Terima kasih Mbak Idham, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Dan panjang apa namanya cembar luas rizkinya agar bisa nanti suan ke Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya pemirsa juga mendapatkan keberkahan di dalam ilmu. Tapi ini konten begini bukan karena tujuan itu loh ya Pak. Buka jasa ini. Nah kita ngerokok juga masih ngutang ke warung, tenang saja bro, sama-sama. Ya yang jelas mudah-mudahan kita semua selalu diberi kenikmatan oleh Allah untuk terus belajar dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa bisa mendengarkan berbagai arah keilmuan ini sehingga mampu menyimpulkan yang baik dan mengikutinya. Allahumma amin. Akhirul kalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.